Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzaha an qawlihi wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa ahli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syahdi wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza silsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin yashurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini tentang kiamat, tentang balasan tatkala kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika digoncangkannya bumi, zilzalaha, dengan segoncang-goncangnya. Wa ahrajatil ardu azqalaha,
dan mengeluarkan bumi azqalaha, terhadap apa yang menjadi bebannya. Jadi di sini tatkala bumi digoncangkan, gempa, gempa tapi bukan sembarang gempa. Gempanya sudah akhir. Gempa terakhir. Gimana gempa terakhir? Enggak ada gempa mana terakhir. Berarti ente aneh gempa, hancurnya alam semesta. Termasuk bumi. Kita aja sekian gonjangannya sekian liter aja sudah wedi, takut bangunannya roboh, tanahnya pecah. Tapi kalau di sini, ardu di sini bisa dimaknakan dengan bumi, bisa dimaknai jasad ini. Jadi kalau orang sudah mau mati, tergoncang, ini jasadnya ini tergoncang, kaget, dredeg. Wa ahrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan apa isinya, kayak gunung meletus. Pokoknya apa yang di dalamnya yang jadi beban, yang dipikulnya sementara ini dikeluarkan semua. Sama seperti manusia tatkala dia sudah digoncangkan jasadnya ini, apa yang menjadi kebiasaannya, apa yang menjadi bebannya di dalam jiwanya akan keluar. Ngelandur, omongannya ngelandur. Apa yang diberatkan waktu dia hidup, apa yang diberatkan itu yang dibicarakan. Berat sama anaknya dibicarakan. Iya, anakku itu, ya aku mati dia. Apa yang menjadi beban hidupnya dia dikeluarkan semua. Gak sadar sudah dia. Bojoku tas tak nikah no saulan, aku kate mati dia. Ayo akan menjadi beban di dalam batinnya, akan keluar tanpa sadar. Makanya apa yang diperbuat, kebiasaan yang diperbuat manusia itu selama hidupnya, itu yang akan keluar dari lisannya terutama. Makanya seorang hafidz Quran tatkala mau nazak, detik-detik nazak itu keluar hafalannya, karena itu kebiasaannya. Kalau sampean yang jadi beban adalah keluarganya, keluar omongan tentang keluarganya. Apalagi sukanya bermaksiat, kemaksiatannya keluar. Jadi manusia itu tatkala dia mau mati itu nanti dibangkitkan bersama dengan apa yang menjadi kebiasaannya, menjadi kecintaannya, menjadi yang diabotkannya. Wa qala al-insanu ma'alaha, dan berkata manusia itu malah, apa yang terjadi dengan bumi ini? Masa orang yang sudah mati masa bisa berkata seperti itu? Kenapa ya? Ini yang masih hidup mau mati yang bisa kayak gini. Kenapa ya? Kok aku dredeg ya? Kenapa ya? Kok mataku gak bisa melihat ya? Loh, nafasku kok sengal semua. Kok panasku udah mau mencapai 40 ya? Wedi, ada apa ya? Dredeg bergoncang. Ngigau dia. Ngigaunya kalau baik. Kalau kebanyakan maksiatnya, yang keluar dari lisannya adalah tentang kemaksiatan. Yauma idzin tuhadditsu ahbaraha, pada hari ini tuhadditsu, disampaikan ahbaraha. Kabar ahbar itu kabar. Kabarnya siapa? Kabarnya bumi. Ya, kabarnya ini. Kabarnya jasad ini, kebiasaan kelakuan jasad ini akan dia spontan, akan dikabarkan.
Kalau dia kebiasaannya jelek, ya jelek, matinya mati jelek biasanya. Kalau kebiasaannya baik, ya matinya baik. Bi anna rabbaka auhala, karena sesungguhnya rabbaka, Rabbmu, Rabbnya engkau ya Muhammad, auhala, yang telah mewahyukan, yang telah memerintahkan laha, terhadap bumi itu, terhadap jasad ini. Wis wayai, wayai balik riko, wayai balik. Gak ada yang bisa mencegah, gak ada yang bisa menahan, gak ada yang bisa. Wis wayai. Kalau maut sudah datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan kalau ajal sudah datang. Dan setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang bernafas, dha'iqah, berproses menuju kematian. Wedi Pak, enggak ngerti nih. Nek sampean lek kate mlebu surga, mau mlebu swarga harus melewati pintu kematian. Enggak iso sampean mlebu surga, masuk surga sampean enggak lewat kematian, mustahil. Harus mati dulu. Makanya sampean harus gembira terkala mau menghadapi sakaratul maut. Wah ya yang kebalik. Wis tak tunggu-tunggu inginaniku. Jangan Pak dengan sakaratul merapi Pak. Saleh sopo. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari ini, yasdurun nasu ashtata, dikeluarkan, dihambur-hamburkan manusia dari kuburannya berserakan. Ashtata itu berserakan. Pada hari itu, yasdurun nas, yang ada di dalam dada manusia, ashtata, akan keluar secara berhamburan, gak sadar. Kalau kebiasaannya nyaum ayam toh, ayam jago, menang, togel toh. Inginane sing metu tuh 2, 3, 4, 5 ya. Mau mati, itu yang keluar. Yasdurun nas, yang keluar dari dada manusia, astata, tidak berhamburan. Liyurau a'malahum, pada saat itu diperlihatkan amal dari semua manusia. Lihat dia amalnya, amal perbuatannya yang semasa hidupnya diperlihatkan. Nyaum ayamnya ayam, lomba burung merpati yang diadu, itu yang diperlihatkan. Sering bermaksiat dengan cahwadon, itu yang melihat. Yang dilihat itu senyum matinya, wah itu mati husnul khotimah ini. Padahal yang dilihat cahwadon, jangan salah. Yang tahu keselamatan kita tatkala kita nazar besok adalah diri kita sendiri. Cuma kita tahu ciri-cirinya. Matinya senyum belum tentu yang dilihat adalah surga. Belum tentu yang dilihat adalah Tuhannya, belum tentu. Kalau waktu disetel terus yayangnya yang ketok. Hati-hati. Karena nazar, tatkala kita nazar besok, tatkala sakaratul maut besok, hanya keimanan dan amal itu yang akan menemani kita, yang akan mensupport kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang beramal mithqala itu sebesar dzarratin, dzarrah itu melebur atau atom. Ada enggak yang lebih kecil dari atom? Banyak. Apa? Proton, neutron,
Pertama elektron, proton, neutron, lebih kecil lagi. Kalau dulu di zamannya Kanjeng Nabi, dzarrah ini diibaratkan semut kecil ini, semut hitam kecil. Oh masih besar, semut hitam, kepalanya semut. Dulu gitu. Oh lebih kecil lagi, debu yang kena sinar matahari. Ternyata semakin canggih, lebih kecil dari debu ada. Namanya atom. Lebih canggih lagi, atom ada namanya elektron. Lebih kecil lagi ada namanya proton. Lebih kecil lagi namanya neutron. Amal di sini adalah perbuatan kalau ditafsirkan. Namun amal ini adalah daya kekuatan kita yang kita pergunakan, itu namanya amal. Ada 4 amal yang kita lakukan. Pertama, kekuatan dari pikiran. Kalau kita melakukan amal dengan berpikir, itu namanya daya dari pikiran. Ada juga daya dari fisik kita. Kita beramal dengan fisik. Terus ada juga dari hati kita. Amal melalui hati kita mendoakan orang. Ada juga amal atau daya dari hidup kita, motivasi, semangat hidup. Jadi ada 4 daya yang kita lakukan dalam keseharian kita. Pikiran, fisik, hati, dan juga motivasi untuk kehidupan. Dzarrah di sini diartikan atom atau lebih kecil lagi elektron, proton, bahkan neutron. Khairiyar, kalau amal kita itu sebesar neutron kebaikannya, maka Allah akan perlihatkan pahala dari kebaikan itu. Makanya jangan sepelekan hal yang kecil saja, kerentek aja dalam hati untuk mendoakan saudaranya atas sebuah kebaikan, itu termasuk amal. Walaupun enggak secara fisik, sampai enggak bisa bantu secara fisik, misalkan membangun masjid sampai enggak bisa, cuma sampai bisa berpikir toh ini untuk mempermudah gini, sampai bidangnya hanya berpikir toh, boleh. Kita bisanya cuma nukang, jadi uli, bantu ngangkat batu, boleh. Gak bisa berpikir, gak bisa nukang, gak bisa jadi kuli, cukup bisa mendoakan, boleh. Gak bisa mendoakan, kebangetan ya, gak bisa mendoakan. Yang penting tatkala bangunan kebaikan itu dikerjakan, merasa bahagia atau ngasih semangat, itu boleh. Kecil memang, tapi di mata Allah itu ada harganya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan misalkan amal kita sebesar atom, sebesar elektron, proton, bahkan neutron, itu syarron, itu jelek, buruk, juga besok akan diperlihatkan oleh Allah. Kerentek dalam hati mendoakan jelek pada saudaranya, besok akan diperlihatkan. Makanya hati-hati ya. Makanya tatkala kita melihat kemaksiatan, kita suruh rubah, katanya Kanjeng Nabi. Rubah dengan tanganmu, kalau kamu nggak punya kekuasaan, rubah dengan lisanmu. Kalau kamu nggak punya kewibawaan, rubahlah dengan hatimu, dengan mengingkari di dalam hati dan mendoakan saudaranya yang bermaksiat tadi, semoga diberi petunjuk oleh Allah. Gitu. Jadi sekecil apapun amal kita, baik itu dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan, besok tatkala nazak, gak usah nunggu proses persidangan. Tatkala nazak, besok akan diperlihatkan. Tatkala ada seseorang, dia beramal dengan separuh korma, terus diperlihatkan sama Allah,
pahalanya seperti itu, dia menyesal dalam hatinya. Ngapain aku dulu kok cuma ngasih sodako separuh kurma, kenapa enggak satu tak kasihkan semua? Nyesel. Ada juga yang bersodakoh dengan pakaiannya yang baru ditaruh di dalam, pakaian yang agak lama taruh di luar. Yang dia sodakohkan kepada orang yang kedinginan itu yang agak lama, diperlihatkan tatkala nazar. Ngapain aku dulu kok enggak yang baru yang enggak tak kasihkan itu, kok yang second yang kasihkan, kok yang sudah lama. Banyak hal. Di sini amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah. Ahabbul a'mali, kata Allah. Ahabbul a'mali, kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah, amal yang sangat dicintai di sisi Allah aqwamuha wa inqalla, yaitu amal yang didawamkan. Aqwamuha itu amal yang diamalkan atau diistiqomahkan, wa inqalla, walaupun itu hanya sedikit. Ya darah ini yang penting istiqomah. Sampai mendoakan saudaranya sebelum sampai tidur, ya Allah, semoga saudaraku seasrama, semoga diberi kekuatan oleh Engkau, sama-sama semangat untuk sholat tahajud. Boleh, enggak apa-apa. Mendoakan muslimin muslimat semoga dosa-dosanya diampuni, diberi petunjuk oleh Allah. Boleh. Tapi istiqomah. Setiap mau tidur kita doakan saudara-saudara kita. Ada seorang wali, dia diangkat jadi wali gara-gara dia mendoakan seluruh umat muslim sebelum dia tidur di Fatihah. Fatihah cuma berapa menit sih? Gak nyampe 1 menit. Ya Allah, semoga kaum muslimin muslimat diampuni segala dosanya. Al-Fatihah. Habis itu tidur, diangkat jadi wali sama Allah. Dan juga ada amal yang sangat dicintai oleh Allah. Afdalul a'mal, kata Rasulullah, afdalnya amal, terbaiknya dari amal itu ada 3, kata Rasulullah. Yang pertama, ini harus sampai punya, as-sholatu liwaqtiha, sholat tepat pada waktunya. Boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu. Misalkan subuh jam berapa? Jam 4:30 sampai jam 5 misalkan, cuma setengah jam. Boleh di awal waktu 4:30, boleh jam 5 kurang seperempat di tengah waktu, boleh di akhir waktu jam 5. Yang nggak boleh itu jam 6:30. Pokoknya tepat pada waktu itu amal atau ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, wabirrul walidain, harus berbakti kepada kedua orang tua. Makanya sampai tatkala pulang dari sini, buktikan sampai punya ilmu apa, buktikan. Nyampe di rumah minimal assalamualaikum, cium tangan. Birrul walidain, adem. Atine wong tuane adem. Dicucuk, diambungi, dicium. Tangannya ibunya, tangan ayahnya dicium. Kalau ibunya cium pipinya, pipi kanan, pipi kiri. Di dapur ya, bau brambang. Gak apa-apa, adem. Pernah dikisahkan ada seorang anak asrama tatkala pulang, gak pernah selama hidup itu pulang terus cium tangan terus ngambung ibu itu, gak pernah. Nangis ibunya itu. Gak pernah dicium tenggel gitu, kaget. Loh, biasanya gak ngono ya. Berarti ini oleh-oleh dari asrama. Selama
di perantauan misalnya, selama di Malang misalnya, doakan mereka tiap waktu, doakan. Makanya Bapak ngajak tiap waktu itu untuk birrul walidain dengan menghadiahkan doa kepada orang tua. Semakin sampean meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, semakin sampean birrul walidain. Gak bisa lepas itu. Terus yang ketiga, jihad. Wa jihad fi sabilillah, jihad di jalannya Allah. Apa contohnya? Melakukan kebaikan itu jihad. Menahan tatkala mau melakukan kemungkaran itu jihad. Makanya tatkala Rasulullah datang dari perang Badar, perang terbesar selama hidupnya Rasulullah, bilang sama sahabat-sahabatnya, "Raja'na minal jihadil asghar." Kita ini kembali dari perang atau jihad yang kecil ilal jihadil akbar, menuju kepada jihad yang besar. Kaget. Para sahabat kaget. Nanya Abu Bakar, "Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah?" Apa yang dikatakan jihad akbar itu? Yang dinamakan jihad akbar itu? Qol, berkata Rasulullah, jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan diri kita sendiri. Tatkala kita mau beribadah, terus kata nafsu, "Jois, ngantuk ya. Ngantuk, Kata bapak jam 3 suruh bangun. Suruh sholat tahajud. Diluk-kas. 15 menit lagi, turun. Ntar tak gugang. Bablas sampai adzannya. Dan adzan pun digugai bablas gak sholat. Ditanya, "Lu kenapa aku gak sholat tadi?" "Mimpi basah ya Pak." Gitu ya. Paham ya? Jadi itu jihad melawan diri kita sendiri. Jihad tatkala kita mau melakukan kemaksiatan, dipenging, dicegah, ojo. Terus dibisikin lagi sama nafsu, "Gak apa-apa, titik toh." Titik. Misalkan minum khamr, minum bir, itu haram. Titik gak apa-apa, buat tombo. Niatan buat tombo tok biar sehat. Oh iya, gak apa-apa darurat. Akhirnya buat fatwa sendirinya. Jadi jihad melawan hawa nafsu kita itu adalah jihad yang lebih besar dari jihad perang Badar. Makanya kita minta kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar dikuatkan iman kita, agar dikuatkan ketakwaan kita, sehingga kita bisa berjihad fi sabilillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna nasina wa 'allimna min